dan si dokter saya kesehatan. Maaf daripada saya atau melakukan si maaf ya. Maaf daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh berkah, pagi di mana kita mengawali hari kita dengan bersama-sama bersimpul, kita rukuk, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh pada pagi hari ini. Dan insyaallah ini menjadi keberkahan untuk kita semua yang bisa mengisi pagi harinya dengan amal-amal saleh. Dan ini pula doa khusus, doa cinta baginda Nabi kepada umatnya. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Maka insya Allah semuanya kita yang hadir, yang ikut berjamaah, semua saudara-saudara kita yang selalu beramal soleh, insya Allah semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kita akan lanjutkan kajian kita, masih tema yang sangat tepat dan sesuai ya dengan tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus yang telah mengawali kajian kita ya. Sekarang ada yang mengantarkannya gitu ya, ada MC, jadi bagus gitu diawali. Nanti kita akan lanjutkan, yaitu kita sedang mengkaitkan kajian kita dengan bab sholat. Dan inti dari peristiwa Isra Mi'raj, di samping itu memang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang tidak Allah berikan kecuali khusus kepada Nabi, yaitu diisrakan, dimi'rajkan dalam satu waktu atau satu malam untuk mendapatkan satu ibadah yang sangat khusus, yaitu ibadah sholat. Di mana ibadah-ibadah lain itu Allah wajibkan cukup dengan diturunkan perintah dari ayat ya, melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi ya. Tapi khusus syariat sholat ini ya, tidak cukup hanya itu. Walaupun sebelumnya juga sudah ada sholat ya, tapi ini maksudnya sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu pensyariatkannya itu, perintahnya itu memang sangat spesial. Kalau perintah-perintah syariat yang lain itu cukup di bumi, Nabi Muhammad ada di bumi, disampaikan ayat kepada beliau. Maka kalau syariat sholat itu beliau itu ke langit, panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat ini memang syariat yang sangat penting, bahkan akan menjadi amalan yang pertama kali akan diperiksa. Karena ini menjadi mi'yar, menjadi standar. Kalau ukur, kalau sholatnya bagus, maka akan berefek amal-amal yang lain juga bagus. Sebagaimana kalau amal sholatnya tidak bagus, akan berefek amal yang lain juga tidak bagus.
kita mulai ya, terakhir kita sudah bahas waktu-waktu sholat dan seterusnya. Kita akan masuk kepada panggilan sholat yang kita kenal dengan istilah adzan dan iqamah. Jadi ada dua tahap. Panggilan adzan yang awal supaya orang itu lebih bersiap, kondisikan bagaimana segera menyambut datangnya waktu sholat ini, supaya semua merespon dengan bergegas segera menuju masjid, ya kan. Yang kedua nanti adalah persis setelah semua orang beres kemudian mau melakukan sholat, disebut dengan qomat atau iqamah. Dua-duanya itu sebetulnya panggilan sholat. Di sini disebutkan al-adzanu lughatan al-i'lam, yaitu secara bahasa adzan itu adalah i'lam, iklan, ya, iklan, pemberitahuan, informasi. Wa adzim fin nasi bil haji, seperti Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji, beritahukan kepada manusia untuk haji. Karena haji ini adalah waktu-waktu yang tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu ada di bulan-bulan waktu tertentu. Kemudian secara bahasa tadi artinya memberitahu. Kalau secara istilah, at-ta'abbudu lillah lil i'lam bi dukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus, yaitu bentuk taqarrub, bentuk ibadah kepada Allah untuk memberitahu datangnya waktu sholat dengan zikir-zikir khusus. Jadi kita anggap bahwa adzan itu dari awal sampai akhir semuanya adalah zikir. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, semuanya zikir. Tapi disebutkan zikrun makhsus, zikir yang khusus. Sudah ditentukan ini zikir-zikirnya apa saja, dan gunanya adalah lil i'lam bi dukhuli waqti shalah, untuk memberitahu bahwa itu sudah datang waktu sholat. Sedangkan al-iqamah yang orang Indonesia menyebutkan qomat, apa itu? Masdaru aqama yuqimu ja'alahu mustaqiman. Secara bahasa dari kata-kata aqama yuqimu iqamatan, yang mendirikan. Aqama yuqimu bisa juga mendirikan, meluruskan. Intinya bahwa qomat itu adalah satu bentuk zikir yang artinya adalah ja'alahu mustaqiman wal idhar wan nida, tapi juga bisa makna idhar, yaitu menunjukkan, perlihatkan, atau juga panggilan. Jadi mirip, ya. Wa syar'an at-ta'abbudu lillah bil qiyam lis-shalah wasyuru'i fiha. Sedangkan secara istilah syariat adalah beribadah dengan segera mendirikan sholat dan segera memulainya. Jadi makanya dengan bahasa qad qamatis sholat. Qad itu dalam bahasa Arab bermakna litahqiq, punya faedah untuk meyakinkan, sungguh sudah datang waktu sholat. Terus sungguh segera didirikan sholat. Nah ini kalau secara amaliyah kita sudah paham semua, ya. Kita sudah mulai dulu sudah adzan, dari kecil pun sudah pinter adzan. Anak-anak kita masih kecil ada lomba adzan, lomba qomat, sudah pinter dah. Tapi terkait dengan keilmuan, bagaimana orang memahami agama ini supaya benar, supaya paham, tahu maksudnya, itu perlu kita kaji. Jadi kita juga harus mengkaji secara teori. Jadi saya ulang lagi, tadi sekilas adzan dan iqamat, ya, itu secara bahasa seperti itu. Pemberitahuan
tentang datangnya waktu sholat dengan zikir-zikir yang khusus. Itu kalau namanya adzan. Kalau qomat itu adalah pemberitahuan bahwa sholat itu segera didirikan dan segera dimulai. Apa di antara keutamaan adzan? Supaya kita ngerti apa sih rahasianya Allah Subhanahu wa taala syariatkan adzan. Pertama, adzan ini dalam hadis sebutkan di mana ketika adzan dikumandangkan itu ternyata setan ini lari, dia lari menjauh sambil sambil terkentut-kentut sampai kemudian dia itu menjauh dari tempat adzan itu. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin. Fa idza qudiya nida aqbala. Ketika dikumandangkan panggilan salat, maka setan itu akan menjauh sambil lari, kemudian dia sambil kentut sampai dia tidak mendengarkan adzan. Jadi adzan itu pengusir setan. Tapi disebutkan ketika adzan itu sudah selesai, aqbala, tidak balik lagi. Nah, itu bandel itu. Jadi setan kalau dengar adzan langsung dia kabur. Tapi begitu selesai dia tetap aja. Memang kerjaannya setan itu menggoda orang. Jadi janji dia, komitmen dia, la atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia itu dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dan dari kirinya sampai mereka kita dapatkan tidak bersyukur kepada Allah. Ya, orang mau melakukan amal-amal soleh itu jangan anggap bahwa semua itu enteng saja. Biasanya banyak godaannya, ya kan? Termasuk orang mau sholat itu ternyata digoda. Hatta idza thuiba bis shalah adbara. Ketika sholat itu sudah dikomatkan, maksudnya sudah didirikan, sudah komat, kemudian dia pas lagi komatnya dia pergi. Hatta idza qadat taswib, selesai komat, kemudian aqbala, datang lagi. Hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsi, sampai terbersit di dalam diri manusia dan jiwanya, maksudnya dibisikkan ke dalam jiwanya, ulkur kada wa kada lima lam yakun yadhkur hatta yadhillur rajulu la yadri kam yusalli. Nah, di sini digambarkan ketika dia sudah selesai qomat, dia sudah sholat, datang lagi setan itu lalu membisikkan dalam hati kita, ukur kata wa kata, ingetin ini begitu. Makanya ketika kita sholat nih biasanya itu kita itu pikirannya itu mau ingatnya macam-macam. Kita kehilangan kunci, kehilangan apa, mulai tadi nggak ketemu, bisa-bisa itu lagi sholat juga, tadi saya kesana gitu ya. Ternyata itu dicolek-colek sama setan itu, dirangsang-rangsang berikannya ingatannya, sampai dikatakan hatta yadhillur rajulu la yadri kam yusalli. Sampai akhirnya bisa juga dia itu nanti seseorang itu sholat nggak tahu jumlah rakaatnya. Ini sudah berapa ini kan? Akhirnya dia gimana? Ragu. Ini tadi sholat udah baca ini apa belum? Udah berapa rakaat? Saking ya sibuk dibawa kemana sama setan tuh, kemudian kita pikirannya kemana-mana, kita nggak sadar lagi sholat, lupa berapa jumlah rakaat. Itu jadi intinya diantara keutamaan adzan dan qomat itu adalah dalam rangka menjauhkan setan ya, menjauhkan gangguan dari kita supaya tidak mengganggu sholat kita. Dari hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa qala libni abi Sas'ah, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik
fa udzinat bis shalah farfa sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u madha sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah. Jadi Abu Sa'id menceritakan dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mendengarkan suara adzan baik itu jin atau manusia atau apapun kecuali kelak di hari kiamat akan menjadi saksi. Ini mungkin yang sering diambil ijtihad ya. Orang itu kemudian ternyata tidak berfaedah walaupun awal mulanya itu faedahnya memang untuk pemberitahuan masuk waktu sholat dan qomat juga untuk mendirikan sholat, tapi di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai bahwa tidak ada sesuatu pun atau jin atau manusia atau apapun yang diperdengarkan suara adzan kecuali nanti akan menjadi saksi dari kiamat. Ya, jadi begitu bunyinya. Makanya kata Abu Sa'id, dia berkata kepada Abu Sa'sa'ah, saya memperhatikan kamu itu, kamu senang kepada kambing, kamu senang untuk kadang berada di hutan, ada di tempat pengembala. Ketika kamu itu bersama kambing kamu atau kamu ada di tengah hutan, maka maka kumandangkan adzan ketika hendak sholat dan tinggikan suaramu dengan suara adzan itu. Jadi ada nasihat, kalau kamu itu lagi di ladang akhirnya ngangon kambing atau di mana tengah gunung sana, pas datang waktu sholat adzan saja, nggak usah mesti di masjid gitu kan. Di tempat-tempat di mana kita kerja silakan dikumandangkan adzan. Kenapa? Karena tidak ada yang mendengarkan adzan, baik jin, baik manusia ya, baik segala benda-benda yang ada di sekitar, kecuali nanti dia akan menjadi saksi. Saksi akan apa? Ya saksi akan pikir kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan dikir-dikir yang sangat baik, dan itu nanti akan menjadi saksi ya semua yang kita perdengarkan. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu, walau ya'lamuna fit tahjir lastabaqu ilaihi, walau ya'lamuna fil atama was-subhi la atauhuma walau habwan." Kata Rasulullah SAW, andai orang-orang itu tahu apa yang terkandung di dalam panggilan sholat, dalam adzan, orang tahu apa sih kemuliaan kebaikan yang ada di dalam adzan dan barisan yang pertama dalam sholat, adzan dan shaf terdepan dalam sholat. Terus orang itu tidak bisa mendapatkannya melainkan harus diundi. Jadi kita bayangkan bahwa adzan dan barisan shaf paling depan itu sesuatu yang sangat bergengsi, sesuatu yang sangat susah kita dapatkan. Sampai kalau memang kita harus mendapatkannya dengan cara diundi, maka kita mau diundi, udah diundi masih kan. Seperti orang kita sekarang kalau pergi umroh atau pergi umroh itu kan kita kepengen sekali mendapatkan kesempatan untuk ke Raudhah Multazam, tempat-tempat yang istimewa itu. Nah itu nggak mudah, bahkan kalau sekarang itu harus didaftar, diundi. Ya kan, sekali umroh itu nanti sudah ada nomornya, namanya, nanti kamu jadwalnya hari ini Raudhahnya, nanti dipanggil sama petugas rombongannya itu, tanggung jawab membawa semua anggotanya, kepala rombongannya untuk dapat, nanti kita ke Raudhahnya adalah hari ini jam sekian. Lewat itu udah nggak dapat.
Makanya di sini juga disebutkan, andai orang itu tahu apa kebaikan yang terkandung dalam adzan dan sop yang pertama, orang itu nggak akan bisa dapat kecuali dengan diundi. Dia mau diundi, udah saya diundi, saya didaftar. Walau ya'lamuna fit tahjir lastabaqu ilaihi. Andai kata orang itu tahu bagaimana keutamaan segera at-tahjir, maksudnya segera bergegas pindah atau segera pergi ke tempat sholat, lastabaqu, maka orang itu akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna fil atamati was-subh. Andai kata mereka tahu keutamaan sore dan pagi, masa sholat sore, sholat asar, sholat maghrib, kemudian sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatanginya pagi dan sore walaupun dengan merangkak. Kalau orang itu ditakdirkan nggak bisa jalan, ya kakinya sakit, ya dia nggak bisa jalan terus merangkak, esot, ya dia akan memaksakan datang karena saking utamanya tadi, datang ke masjid, ya dengar adzan, ambil shaf pertama, segera bergegas untuk sholat, baik sholat sore maupun sholat pagi. Keutamaan yang lain, bahwa orang-orang yang menjadi muadzin itu, ini muadzin siapa? Tadagus bukan? Nah, jangan sampai tidak adzan. Di sini sebutkan al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Nah, itu bentuk majaz kinayah, ya. Majaz bahwa orang-orang yang menjadi muadzin ini orang yang Allah tinggikan. Kinayah bahwa mereka akan ditinggikan derajat, insyaallah akan dipaling tinggikan lehernya di hari kiamat. Karena dia berusaha untuk memberitahu kepada sekian orang, mengundang orang untuk sholat, ya kan. Kalau zaman dulu nggak pakai speaker, ya, jadi mereka harus naik ke mimbar, bukan ke mimbar, ke menara, ya kan, karena mereka harus memberitahu. Karena untuk memberitahu ini supaya suaranya bisa terdengar jauh, itu harus naik ke atas. Tadi kinayahkan di sini, orang-orang yang suka adzan ini atau muadzin ini lehernya paling panjang, tinggi di sisi Allah SWT. Yang kelima disebutkan hadis berikutnya, ya'jibu rabbukum min ra'i ghanam fi ra'si sadiyatin bijabal. Sungguh Allah itu mengagumi, dalam artian Allah itu senang, Allah ridho kepada orang yang menggembala kambing di puncak atau di puncak gunung, lalu dia adzan, lalu dia sholat. Jadi kalau dulu ingat saya masih kecil, saya itu suka mendapatkan orang itu ya sholat di ladang gitu, ya, sawah gitu. Karena orang rumahnya jauh, datang waktu zuhur kadang nggak pulang. Ya udah punya musola di bawah pohon gitu, gelar gitu, pakai sederhana, ada pakai daun, ada apa gitu kan. Sholatnya juga udah bawa sarung gitu, kadang ke sarung doang gitu kan. Ada dulu, kan. Sekarang nggak ada seperti itu. Sekarang orang udah keren-keren semua, kan. Kalau dulu di kampung gitu, biasa orang berangkat pagi, ya sholat zuhur sama asar itu ya di sawah gitu. Ternyata di sini disebutkan kalau ada orang itu melihara kambing, lalu lagi ngaun kambing di atas gunung itu, kemudian datang untuk sholat, adzan di situ, lalu sholat, ya kan? Di sini kapan? Kata Allah SWT, di mana Allah itu mengagumi, dalam artian Allah ridho. Kata Allah, ungguru ila abdi hada. Coba perhatikan nih hambaku nih. Yu'adzinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni. Yaitu adzan, dia itu salat karena takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Sungguh saya sudah ampuni dia dan dia akan saya masukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita lihat di sini, ya betapa mulianya adzan, ya, sampai orang itu sendiri di tengah hutan pun adzan aja. Allahu Akbar.
di situ qomat, sholat sunnah qomat, kemudian sholat wajibnya. Al-imam dhaminun wal muadzinu muqtamanun fa arsyadallahu al-immata wa ghafara lil muadzinin. Hadis lain Rasulullah SAW mengatakan seorang imam itu dhamin, maksudnya jamin, dan seorang muadzin itu diberikan amanah. Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan Allah memberikan ampunan kepada para muadzin. Baik. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan betapa adzan ini penting ya. Ini supaya kita paham walaupun kita sudah sering dengar adzan. Terus sejak kapan disyariatkan adzan? Adzan itu disyariatkan sejak baginda Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah pada tahun pertama. Jadi sebelum ke Madinah itu belum ada syariat adzan, tapi sudah ada sholat. Nabi Muhammad dan para sahabat itu sudah biasa sholat, tapi sholatnya bukan seperti atau bukan sholat awal-awalnya sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu sholatnya sholat yang seperti sebelumnya. Tidak disebutkan syariatnya, tapi disebutkan dalam surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nabi Muhammad sudah biasa qiyamul lail salatnya. Bahkan itu syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad pun sudah biasa salat kan. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi syariat Nabi Isa itu bahwa dia mengatakan saya hamba Allah ya. Saya diberikan kitab, saya diberkahi dimanapun berada, dan Allah perintahkan saya untuk sholat dan zakat. Ini zaman Nabi Isa pun sudah ada sholat dan sudah ada zakat. Ini sudah syariat Islam. Jadi jangan pikir bahwa Islam itu sejak Nabi Muhammad saja. Sebelum Nabi Muhammad sudah Islam. Atau Nabi Ismail ya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ceritakan tentang bagaimana Nabi Ismail sebenarnya dia orang yang memenuhi janji dan dia itu memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Jadi nabi-nabi sebelumnya pun sudah ada sholat. Jadi Nabi Ibrahim terus semuanya, semua para nabi itu membawa Islam. Disyariatkan untuk ibadah. Di antara syariat ibadahnya adalah ada sholat, ada zakat gitu kan. Dengan cara yang beda-beda, tapi intinya sama, semuanya ada dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam hadis di sini, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu datang ke Madinah, itu belum ada adzan, walaupun sudah ada sholat ya, khususnya sholat 5 waktu setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Kana al-muslimun hina qadimul Madinah yastami'un. Ketika waktu itu orang-orang muslim ketika sampai di Madinah setelah hijrah yastami'un. Nah, lalu mereka berkumpul fayatahayyanuna as-shalah. Laisa yunadila. Lalu mereka kadang-kadang menunggu atau kadang-kadang mereka itu yang menunggu waktu sholat. Jadi mereka berkumpul untuk sholat berjamaah, tapi mereka masih nggak kompak itu, kurang kompak ya kan. Menunggu waktu sholat tahu sudah atau belum ya, karena belum ada adzan waktu itu dan juga peralatan teknologi waktu juga belum kayak sekarang ya kan. Jadi mereka masih bingung waktunya kapan sudah adzan waktu sholat atau belum. Fatakallamu yauman fi dzalika. Kemudian mereka itu mendiskusikan bagaimana untuk membuat seruan panggilan untuk berkumpul menunaikan sholat.
Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan ittakhadhu naqusan mislu naqusin nasara. Bagaimana, kita sepakat enggak kalau kita bunyikan lonceng, bikin pukul-pukul lonceng atau apa gitu seperti orang-orang Nasrani, ada loncengnya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka bal buqan mislu buqul yahud. Bagaimana kalau kita buat trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi? Ada ide bagaimana kita buat lonceng. Ada lagi jangan lonceng, bagusan trompet namanya kan. Seperti orang Yahudi itu pakai trompet gitu kan. Jadi mereka usul. Faqala Umar, lalu sahabat Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Kenapa kita tidak nyuruh atau tidak menugaskan seseorang untuk membuat panggilan sholat? Ternyata bebarengan dengan itu ada seorang sahabat yang bermimpi, ya, dia itu mendapatkan pelajaran adzan. Nah, sahabat bermimpi mendapat pelajaran adzan. Setelah disampaikan mimpi itu kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW membenarkan dan Rasulullah SAW juga mimpi yang sama. Akhirnya kemudian disyariatkan untuk adzan. Baik. Nah, ini di sini akhirnya menunjuklah sahabat Bilal untuk adzan. Jadi pertama kali muadzin Rasulullah SAW, muadzin umat Islam itu adalah sahabat Bilal, Bilal bin Rabah. Nah, hukumnya adzan itu bagaimana? Ya, secara umum para ulama sudah sepakat bahwa adzan itu memang disyariatkan. Tapi terkait dengan apakah hukumnya sunnah atau hukumnya mubah atau wajib, ini terjadi ikhtilaf antara para ahli ilmu. Yang lebih kuat di sini sebutkan was-sahih alladzi la yanbahi at-taraddud fihi, yang paling benar menurut ijtihad dan pendapat-pendapat para ulama, yang paling kuat bahwa hukum adzan kita tidak boleh ragu adalah fardu kifayatin. Adalah fardu kifayah. Fardu kifayah berarti di sini walaysa li ahli madinatin aw qaryatin ajatu al adzan wal iqamah. Jangan sampai di satu daerah, satu wilayah sampai tidak ada adzan. Nah, karena fardu kifayah berarti kemana? Fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif, di mana apabila salah satu dari mereka sudah menunaikannya, maka sudah tidak wajib lagi atau sudah gugur tugas itu. Maksudnya sudah tertunaikan. Tapi kalau sampai nggak ada satupun, nah itu mereka bertanggung jawab semua. Jadi kalau di satu daerah masih komplek ini ya, komplek Studio Alam, apa? Dalam Indah ya kan, sampai nggak ada adzan ya. Pak Agus tuh nggak datang, nggak adzan, suruh adzan nggak datang. Sampai orang bingung ini ya, udah asar apa belum gitu kan, pokoknya. Maka itu tanggung jawab semua, satu komplek ini bertanggung jawab karena hukumnya fardu kifayah. Pertimbangannya tadi, faktornya kenapa kemudian kesimpulannya fardu kifayah, karena adzan itu termasuk ibadah yang mengandung syiar, bagian dari syiar agama. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang melakukan syiar Allah, semuanya itu termasuk bukti ketakwaan hati seseorang. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Intinya bahwa adzan ini hukumnya fardu kifayah. Kita mururkan kerawan saja. Kita baca beberapa hal. Yang pertama tentang faidah adzan. Pertama tentu faidahnya ya, kita tahu baik untuk orang yang musafir maupun orang yang mukim, yang sedang ada di rumah ataupun yang sedang musafir, itu penting untuk mendengarkan adzan, karena itu bagian dari pemberitahuan waktu sholat sekaligus sebagai zikir yang khusus. Jadi ibadah faidahnya adalah itu akan menjadi pemberitahuan kepada setiap orang
baik yang mukim maupun yang musafir, bahwa sudah datang waktu sholat. Sekaligus juga mengingatkan, ya para ulama, antaranya para ulama apa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian juga ada para ulama, di antara juga Syekh Hasan Al-Banna, pokoknya banyak juga menuliskan, Muhammad Kutub, Syekh Kutub namanya. Harusnya setiap kita itu nggak ada panggilan instruksi yang lebih tinggi daripada adzan. Bagus sih. Ketika kita sudah dengar adzan, maka harusnya semua udah. Karena ini panggilan dari Allah, ya kan. Nah, jadi pemberitahuan sekaligus mengingatkan kita. Makanya bagusnya kalau kepengen ideal itu, ya program-program kerja kita di mana di kantor dan seterusnya itu ya disesuaikan dengan waktu sholat, bukan waktu sholatnya dilanggar, ya kan, tapi maksudnya komitmen. Termasuk saya itu kalau di Indonesia itu memang waktu subuh itu termasuk paling cepat. Faktornya nggak tahu kenapa, apa karena orang Indonesia mau segera pada bekerja gitu, kalau kesiangan dikit macet atau gimana. Tapi saya perhatikan waktu-waktu sholat yang lain itu hampir sama. Pokoknya waktu maghribnya, ya kan, ya sekitar jam 6 gitu, jam 6. Waktu isya mungkin jam 7 lebih, ya sampai dimanapun seperti itu. Nah waktu subuh kalau di Indonesia itu jam 4 lebih dikit gitu, kalau pagi lebih cepat, kalau sekarang kan jam 4.30-an lah ya. Tapi kalau di negara lain itu jam 6 lebih subuh. Jadi bedanya bisa 1 jam atau 2 jam. Dan kemarin saya waktu di Jordan, satu pekan ada di Jordan itu. Di Jordan ini satu negara itu adzan cuma satu, yaitu di Masjid Abdullah As-Sani, di Masjid Hijau namanya. Di Masjid Hijau ini pusat dekat dengan pemerintahan gitu, dekat pusat pemerintahan ada masjid. Di situ hanya satu negara, satu orang yang jadi muadzin. Dia yang adzan, kemudian di-share kemudian kepada setiap masjid. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi masjid-masjid hanya tinggal ikutin live-nya apa itu, siaran langsungnya. Jadi apa, adzannya dari pusat, kita dengar adzan di setiap masjid. Baru nanti qomatnya baru masing-masing. Antara jedahnya adzan dengan qomat itu setengah jam subuh itu. Nggak ada orang qomat kecuali sudah setengah jam. Makanya saya biasanya sholat subuh itu jam 7. Jam 7. Jadi sekarang jam 6, jam 7 kurang seperempat itu baru sholat subuh. Begitu selesai itu sudah terang, ya kan. Memang ada hadisnya ya. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu selesai sholat subuh itu ada satu riwayat menyebutkan antara satu dengan yang lain itu belum terlalu jelas wajahnya, masih remang-remang gitu, yang menandakan Nabi Muhammad itu sholat subuhnya agak cepat. Tapi ada yang meriwayatkan bahwa selesai sholat subuh itu ya orang sudah agak terang, wajah itu sudah kelihatan. Karena zaman dulu nggak ada lampu gitu ya, belum ada lampu. Selesai sholat subuh itu sudah agak terang. Nah kalau di Indonesia itu memang kayak semacam cepat gitu, tapi ada hikmahnya. Saya merasakan kalau sholat subuh di Indonesia itu lebih enak, karena dia apalagi kalau lagi subuhnya cepat itu jedahnya itu waktunya lama ya. Dan orang biasanya mau bergegas kerja gitu kan, makanya di masjid-masjid biasanya cukuplah 7 menit gitu ya, nggak ada yang panjang-panjang, paling panjang 10 menit gitu ya. Itu pun kadang-kadang orang udah nggak sabar gitu, lama banget itu, karena buru-buru dia mau segera berangkat, kalau kesiangan dikit lagi udah macet gitu kan. Tapi saya lagi kepikir kenapa sih di negara lain itu baik kalau kita lagi umroh maunya di kampung begitu, terasa bahwa subuhnya itu siang, tapi di Indonesia subuhnya terlalu cepat. Wallahu alam. Jadi intinya itu mungkin nanti dibahas sama para ahlinya gitu kan. Tapi memang pernah ada
pernah diskusi tentang kaitannya dengan waktu subuh di Indonesia. Ada yang juga yang sudah pernah eh, mendiskusikan, mereka mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia itu terlalu cepat. Tapi sebetulnya ya itu bagian dari mungkin ya. Kita harus melihat kepada mayoritas umumnya ya, para ulama seluruh Indonesia sudah sepakat dengan waktu-waktu itu, maka kita tinggal ikuti saja. Itu barangkali ya, insya Allah nanti kita bisa lanjutkan dengan lain mungkin lebih cepat saja ya kaitannya dengan adzan ini karena lebih kepada ilmunya ya. Kalau prakteknya insya Allah semua sudah pintar, sudah biasa kita mendengarkan adzan semuanya sudah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC bila ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, fal yatafadhal masykur.